Operasional perusahaan sudah dicabut, lalu apa langkah selanjutnya untuk membawa para pelaku perusakan hutan di Sumatera bisa dipidana? Kita bahas bersama Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dan anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar Firman Subagio. Selamat petang Mas Isnur, selamat siang. Selamat petang Pak Firman. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak Ilona, Pak Firman. Ya, kita masih bahas soal bencana. Saya kalau begitu ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, kalau izin operasionalnya sudah dicabut dari LHK, apalagi yang harus dilakukan supaya tidak berhenti di administratif saja, tapi orang-orangnya juga bisa dipidana? Ya, ada pidana penjara, Mbak Ilona. Bukan hanya bagi individu, tapi kalau korporasi itu lebih berat pertanggungjawabannya. Di pasal 109 Undang-Undang P3H itu direksi bisa bertanggung jawab atas mewakili korporasi. Dan bahkan lebih berat kalau di kasusnya misalnya dia ilegal ya, itu bahkan bisa jadi 20 tahun. Jadi ada individunya yang memang langsung melakukan, juga ada pidana korporasi. Tapi juga ada bisa dikenakan misalnya perdata, Mbak. Jadi misalnya si KLHK itu bisa mewakili pemerintah menggugat atas kerusakan lingkungan. Dan punya juga hak gugat untuk kewajiban ya si korporasi memulihkan ekosistem, rehabilitasi. Jadi ada berbagai pendekatan yang bisa digunakan selain administrasi, pencabutan izin, tapi juga lagi-lagi tambahannya pembekuan kegiatan. Yang kedua perdata tadi, ganti rugi ya, kerusakan lingkungan, kewajiban pemulihan ekosistem, yang ketiga pidana. Tapi juga nggak kalah penting yang harus digali sebenarnya bukan hanya korporasi tapi juga pejabatnya, Mbak. Kalau ada pejabat-pejabat yang diindikasikan misalnya dia menerbitkan izin dalam konteks misalnya ada suap, misalnya ada korupsi di sana, ada kemudian sewenang-wenangan, jadi bisa dipakai berbagai cara juga. ASN-nya atau pejabatnya bisa dikenakan sanksi baik pidana misalnya korupsi maupun administrasi, baik itu misalnya demosi atau pemberhentian dan lain-lain. Jadi harusnya penegakan hukum dilakukan secara komprehensif gitu. Itu menurut kami, Mbak. Ya, untuk membawa ini masuk ke jalur pidana, Mas, kita pertegas saja. Tadi kan Anda menyatakan bahwa yang bisa diseret ke pidana tidak hanya individu, korporasi, tapi juga pengambil kebijakan, yaitu yang memberi izin operasional lahan begitu. Bagaimana supaya tidak hanya administratif? Ini kan kita lihat sudah dicabut izinnya, tapi maunya kita jangan cuma cabut izin, tapi harus ditindak supaya tidak memakan lebih banyak korban jiwa. Ya, pertama tentu Pak Firman ini sebagai wakil rakyat ya, tentu punya kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa aparat penegak hukum, seluruh kementerian terkait itu melaksanakan kewajibannya dan menggunakan kewenangannya secara maksimal. Jangan ragu-ragu, karena kami seringkali, Mbak, di pengalaman kasus misalnya pembakaran hutan ya, beberapa kali di Sumatera dulu, itu hampir dari puluhan yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi kemudian di SP3. Jadi masyarakat sipil juga punya datanya, banyak sekali upaya-upaya setelah bencana itu tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas gitu. Tapi yang terpenting sekarang juga nggak kalah penting, Mbak, sekarang sebenarnya pemulihan korban, Mbak. Itu yang juga seringkali luput ya, karena laporan dari LBH Banda Aceh, LBH Sumatera, LBH Padang, sangat banyak masih korban yang belum mendapatkan bantuan. Dan suasananya mencekam di sana sini gitu. Jadi dua ini harus beriring, narasi dan juga instruksinya gitu. Jadi kepemimpinan presiden itu harus tegas ya. Kalau misalnya BNPB kepalanya dianggap tidak mampu menangani, ya ganti kepala BNPB-nya dengan yang cakap menangani misalnya. Nah, saya mengharapkan peran fungsi DPR sebagai pengawas yang langsung ketemu dan dialog dengan eksekutif ya, dengan pemerintah bisa tegas. Demikian Mbak Ilona. Ya, Pak Firman, bagaimana tanggung jawab dari legislatif untuk terus memantau pencabutan izin, jangan cuma administratif tapi juga sampai pidana. Semua harus kena, Pak. Siapa yang melakukan, tidak hanya individu perusahaan tapi juga pemberi izin, yaitu pemangku kebijakan. Iya, terima kasih, Mbak. Jadi kembali yang disampaikan Bung Isnur tadi sudah jelas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap ketentuan-ketentuan sanksi, baik administratif maupun pidana. Oleh karena itu nanti kita serahkan mekanisme kepada aparat penegak hukum dan tentunya akan diawali dari kementerian daripada kehutanan itu sendiri. Nah, oleh karena itu
nanti dari DPR mempunyai kewenangan-kewenangan yaitu pengawasan. Oleh karena itu kemarin kami sudah mengusulkan bahwa dengan ada peristiwa ini karena di sana mayoritas itu yang terkait adalah penambang semua sehingga nanti kami akan bentuk tim panja. Tim panja itulah yang bisa ikut mengawasi dan sekaligus bisa mengundang semua para pihak untuk dimintai keterangan dan penjelasan. Nah, oleh karena itu nanti di dalam proses perizinan, di dalam Undang-Undang Pasar 1 kan ada mekanisme hak dan kewajiban. Nah, dari situ nanti panja bisa menyisir apakah ini ada penyimpangan-penyimpangan dari cara-cara pemberian izin, atau ada pembiaran, atau ada yang namanya unsur-unsur lain. Oleh karena itu nanti di dalam ketentuan ini yang harus kita jadikan pijakan, ini udah clear kok di Undang-Undang 41. Nah, di situ nanti akan ada sanksi. Sanksi itu administrasi sampai pidana. Oleh karena itu pidana ini bisa juga dijatuhkan kepada orang per orang maupun siapa yang membantu, bahkan membawa peralatan-peralatan yang tanpa ada izin sah, itu pun ada sanksi pidananya. Jadi oleh karena itu yang paling penting sekarang ini adalah transparansi daripada proses hukumnya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 18 2013 ini kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat seperti Bung Isnur ini nanti ikut bersama-sama DR memantau dan mengawasi supaya proses hukumnya itu jangan sampai terjadi hengki-pengki akhirnya 86 begitu. Iya, yang kita khawatirkan juga tadi disampaikan oleh Mas Isnur ya, seringkali kasus-kasus seperti ini berakhir SP3. Benar demikian Mas, kasih contohnya, beri jawab sama Pak Firman. Iya. Iya, itu oleh karena itu kan terjadi hengki-pengki namanya kan. Dari hengki-pengki akhirnya 86, akhirnya prosesnya ditutup. Ini yang kita nggak mau. Kita udah sering kecolongan di situ. Dan kemudian kami minta kepada aparat penegak hukum, lembaga peradilan, harusnya seadil-adilnya melihat situasi kondisi, bukan berkaca kepada pelaku usaha yang melakukan kesalahan, tetapi harus melihat korban-korban manusia yang begitu besar. Ini adalah masalah kemanusiaan. Saya minta para aparat penegak hukum, baik kepolisian atau kejaksaan atau KPK sekalipun, dan termasuk di para hakim-hakim, gunakan hati nuraninya untuk melihat para korban kita ini, saudara-saudara kita yang tidak bersalah ini. Mas Isnur, kemarin saat ke Batang Toru, Menteri LH bilang AMDAL perusahaan yang izinnya ditutup usianya sudah lama. Nah, apakah ini berarti ada kelalaian pemerintah dalam pengawasan AMDAL perusahaan nakal? Ya, memang begitu praktiknya, Mbak. Jadi saya tadi ingin tegaskan, pertanggungjawaban itu bukan hanya di korporasi yang memang bisa kena ya. Dan mereka tuh korporasi ada namanya prinsip, Mbak, strict liability, tanggung jawab mutlak. Jadi pembuktiannya bukan di pemerintah yang membuat, tapi tanggung jawabnya di korporasinya. Pembuktian unsur kesalahannya langsung diterapkan di dia. Ketika dia misalnya di wilayah dia ya, izin usaha dia kemudian terbukti ada deforestasi atau ilegal dan lain, dia langsung kena tuh. Terus yang kedua ada namanya tanggung jawab pengurus, vicarious liability. Namanya direksi, pengurus, dia kena tanggung jawabnya. Dia nggak bisa, itu kan anak buah saya di lapangan yang Shinso, nggak bisa gitu. Direksi pasti kena tanggung jawab gitu. Tapi di sisi lain, kewajiban mengawasi, kewajiban melakukan pemantauan, kewajiban menegakkan hukum, itu kewajiban hukum. Ketika ada satu kewajiban hukum yang nggak dilakukan oleh petugas, ya, oleh aparat, oleh pemerintah, maka ada sanksinya juga. Ya. Sanksinya tergantung, misalnya kalau dia persetujuan diam-diam, berarti kan dia ada unsur korupsinya. Maka kenakan unsur pasal korupsi. Dan dalam konteks namanya sumber daya alam, Mbak, jadi KPK itu pernah membentuk namanya GNPSDA 2015, Gerakan Nasional Penjagaan Sumber Daya Alam. Jadi memang korupsi yang terbesar, Mbak, di Indonesia ini adalah korupsi sumber daya alam. Karena kerakusannya, kalau bahasa Presiden ya serakah nomiknya itu di situ terjadi. Jadi penting sebenarnya semua lini itu ngepung. Ya, karena lawannya bukan main-main, lawannya benar-benar yang bisa mengendalikan banyak hal, bisa membuat petugas pemerintah itu diam bertahun-tahun gitu. Itu, Mbak. Jadi Anda melihat ini kelalaian, pembiaran atau apa? Karena sebenarnya kalau menjaga hutan itu banyak di sana ya, ada pemerintah, ada polisi hutan. Saya juga tidak tahu kemana itu sampai sekarang terjadi bencana, kita nggak tahu penjagaannya selama ini gimana. Ya, itu ada level, Mbak. Level namanya level of infliction. Ada yang dia memerintahkan bahkan. Izinnya dia berikan, dia aktif gitu. Ada yang persetujuan diam-diam, ya. Ada yang dia karena tidak memenuhi kewajibannya saja,
ya, dia misalnya lalai atau misalnya dia sibuk ngurusin yang lain gitu. Ya. Itu level-levelnya ada dilakukan ya, tapi pertanggungjawaban sepenuhnya juga dari petugas-petugas pemerintah ini, kepala-kepala dinas ya, kemudian yang memberikan izin, misalnya bupati, gubernur, bahkan sampai menteri. Oke. Makanya saya bilang kemarin penting dievaluasi Menteri Kehutanan ini, Menteri Kehutanan, ya kan, itu harus dievaluasi, Menteri Lingkungan Hidup harus dievaluasi, kan mereka harusnya setiap izin dijaga oleh dia. Kalau ada AMDAL yang sudah mati atau AMDALnya dibuat-buat, harusnya menteri bisa punya kecepatan ambil alih misalnya, gitu. Ya, Pak Firman, kritikan keras terhadap Menteri Kehutanan dan sejumlah menteri yang dianggap lalai atau bahkan membiarkan, tadi saya kutip kalimat dari Mas Isnur. Apa komitmen dari legislatif untuk memastikan pemberi izin juga jangan sampai lepas terkait akibat bencana yang menewaskan banyak korban jiwa, apalagi Komisi 4 sudah membentuk Satgas Alih Fungsi Lahan? Ya, oleh karena itu tadi Bung Isnur sudah menjelaskan secara rigid di dalam Undang-Undang Nomor 18 2013 tadi. Oleh karena itu nanti di dalam pelaksanaannya itu kan pemerintah yang akan melaksanakan bersama para penegak hukum. DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan maka dibentuk panja. Nah, dari panja nanti itu kami juga bisa mengundang partisipasi masyarakat dan kemudian seperti Bung Isnur bisa kita undang untuk memiliki data-data apa atau kemudian para pelaku usaha. Karena di dalam pemberian izin itu ada hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu dijalankan atau tidak? Nah, kalau memang di dalam pemberian izin itu ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan dan kemudian yang diamanatkan dan kemudian tidak dilaksanakan dengan baik dan kemudian aparat juga tidak pernah mengevaluasi dan kemudian di dalam rencana kerja tahunan itu kemudian ada penyimpangan, berarti ada unsur pembiaran. Kalau ada unsur pembiaran itu artinya aparat itu kena sanksi hukum juga di dalam Undang-Undang Nomor 18. Kemudian penerbitan izin itu benar nggak caranya? Nah, nanti di panja itu bisa melihat siapa yang mengeluarkan izin, menteri siapa, itu bisa kita panggil juga begitu. Oke, baik. Singkatnya kalau misalnya mereka terbukti sembarangan kasih izin, mundur saja ya Pak, singkat. Ya atau enggak? Ya jelas kalau memang dia dalam pemberian izin itu menyimpang, itu ada pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum secara pidana. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih Mas Isnur telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Terima kasih, selamat petang.